Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme mikroba. Ya, nanti yang akan kita bahas adalah mengenai definisi, keragaman metabolik, kemudian peran enzim, ya, produksi energi, kemudian katabolisme karbohidrat, katabolisme lipid dan protein, identifikasi bakteri dengan uji biokimia, fotosintesis, jalur metabolik, penggunaan energi, dan integrasi metabolisme. Baik, kita mulai dengan definisi bahwa metabolisme adalah sejumlah total dari seluruh reaksi kimia dan reaksi fisika atau fisik ya, atau kerja fisik yang terjadi di dalam sel. Jadi itu adalah pengertian metabolisme. Sejumlah total keseluruhan dari reaksi kimia dan kerja fisik yang terjadi di dalam sel. Nah, metabolisme sendiri ada dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme disebut juga dengan biosintesis. Biosintesis ini disebut jalur anabolik ya, karena membangun molekul organik kompleks dari yang sederhana. Dari molekul sederhana dibangun menjadi makromolekul, contohnya karbohidrat, protein, lipid. Kemudian reaksi anabolik ini membutuhkan ATP. Sementara katabolisme adalah reaksi sebaliknya, reaksi pemecahan atau degradasi. Disebut jalur katabolik atau katabolisme, memecah molekul organik kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya karbohidrat, lipid, protein dipecah dengan menghasilkan energi atau melepaskan energi. Dan hasil akhirnya adalah molekul-molekul sederhana atau molekul kecil, misalnya karbon dioksida dan air. Nah, jadi ATP atau NADH ini sebagai perantara energi ya. Jadi baik itu membutuhkan energi ataupun menghasilkan energi melibatkan ATP. Nah, keragaman metabolik pada organisme ini kita sudah kenal ya, di awal ada kemoheterotrof, kemoautotrof, fotoheterotrof, dan fotoautotrof. Di sini ada skema yang mungkin membuat kita lebih mudah memahami keempat kelompok keragaman metabolik ini. Jadi berdasarkan sumber energinya, kita bagi seluruh organisme itu menjadi dua, yaitu sumber energi kimia dan cahaya. Yang sumber energi kimia disebut kemotrof dan sumber energi cahaya disebut fototrof. Nah, yang sumber energinya berasal dari bahan kimia ini mendapatkan sumber karbon yang berbeda. Kalau sumber karbonnya berasal dari molekul organik disebut kemoheterotrof. Nah, kemoheterotrof sendiri nanti pada pemecahannya ini tergantung dari penerima elektron terakhir pada respirasinya. Kalau penerima elektron terakhirnya adalah oksigen, ini contohnya adalah semua hewan dan hampir semua fungi, kemudian protozoa dan beberapa bakteri. Ini kemoheterotrof dengan penerima elektron terakhir oksigen, disebut sebagai kemoheterotrof autotrof, oksigen. Aerobik ya, aerobik. Nah, sementara yang penerima elektron terakhirnya bukan oksigen, bisa berupa molekul organik seperti fermentatif ya, Streptococcus contohnya. Ini bersifat fermentatif, dan kalau penerima elektron terakhirnya adalah molekul anorganik, ini sebagai penerima rantai transport elektron ya. Contohnya Clostridium. Jadi ini jalur fermentasi, ini jalur aerob, ini jalur anaerob. Kemudian kalau kemotrof ini sumber karbonnya dari karbon dioksida atau anorganik, molekul anorganik disebut kemoautotrof. Bisa berupa hidrogen, sulfur,
bakteri ya. Contohnya adalah bakteri yang mengoksidasi hidrogen, sulfur, besi, nitrogen, dan karbon dioksida. Jadi ini contoh-contoh kelompok bakteri yang kemoautotrof. Kemudian untuk yang sumber energinya cahaya, yaitu fototrof, ini dibedakan lagi berdasarkan sumber karbonnya, yaitu sumber karbon molekul organik, disebut dengan fotoheterotrof. Di sini contohnya bakteri non-sulfur hijau dan bakteri non-sulfur ungu. Nah, kalau sumber karbonnya karbon dioksida atau anorganik disebut fotoautotrof, yaitu menggunakan air untuk mereduksi karbon dioksida. Kalau iya, disebut dengan fotosintesis oksigenik. Dia menghasilkan oksigen ya. Contohnya tumbuhan, alge, dan cyanobacteria. Nah, kalau dia tidak menggunakan air untuk mereduksi CO2 disebut bakteri fotosintetik anoksigenik atau BFA ya kalau bahasa Indonesianya, bakteri fotosintetik anoksigenik. Dia tidak menghasilkan oksigen. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Nah, ini yang membedakan fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi ya, kita sebut tumbuhan tingkat tinggi, alge dan cyanobacteria dengan fotosintesis pada bakteri anoksigenik ya, tidak menghasilkan oksigen. Jadi 4 kelompok keragaman metabolik ini bisa dilihat dalam skema ini, mungkin jadi lebih mudah dipahami disertai dengan contohnya ya. Kita lanjutkan bahwa seluruh reaksi dalam metabolisme ini dikerjakan oleh enzim, oleh sebab itu kita mesti berkenalan dulu dengan enzim. Enzim adalah biokatalis yang mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia. Jadi kalau reaksi tanpa dikatalis oleh enzim ini sangat rendah kecepatannya atau lambat ya. Sementara kalau yang dikatalis oleh enzim ini cepat pemecahan. Di sini contohnya reaksi pemecahan molekul polisakarida menjadi monosakarida ini sangat cepat kalau dikatalisis oleh enzim. Nah, enzim ini juga bersifat spesifik substrat. Jadi substratnya khusus. Kalau enzim-enzim lipase ya substratnya hanya lipid, sukrase yang hanya sukrosa, urease hanya urea, protease demikian dengan DNase. Oleh sebab itu, spesifisitas enzim ini dapat dijelaskan oleh teori lock and key atau kunci dan anak kunci. Kunci, nah ini key ya. Kemudian ini lock-nya, gembok dan kunci deh. Gitu. Jadi ini analoginya spesifik. Kita tidak bisa menggunakan gembok ini menggunakan kunci yang lain, hanya yang ini. Jadi sangat spesifik kerja enzim. Selanjutnya sifat-sifat atau karakteristik enzim yaitu terdiri atas molekul protein ya. Ini kebanyakan memang menggunakan protein atau berbahan protein dan kadang-kadang membutuhkan kofaktor. Kofaktor adalah bagian dari non-protein enzim. Enzim ini berlaku sebagai katalis organik untuk mempercepat reaksi seluler ya. Jadi reaksi ini menjadi cepat dan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi kimia berhasil. Jadi kalau energi aktivasi tanpa enzim ini begini, maka dengan enzim menjadi lebih rendah energi aktivasinya. Kemudian memiliki karakteristik yang unik seperti bentuknya, spesifisitas, dan fungsinya. Memungkinkan reaksi kimia terjadi pada kecepatan yang dapat diandalkan untuk kehidupan. Jadi itu sifat enzim yang istimewa. Kemudian enzim juga menyediakan situs reaktif, ya, di sini disebut juga dengan situs aktif atau sisi aktif untuk sebagai target, sebagai tempat untuk molekul target yang disebut dengan substrat. Enzim biasanya lebih besar ukurannya daripada substrat, kemudian berhubungan erat dengan substrat, tetapi tidak terintegrasi menjadi produk reaksi. Jadi ketika enzim ini bekerja, dia berikatan erat dengan substrat, namun tidak ikut bereaksi. Kemudian enzim juga tidak habis, ya, atau berubah secara permanen oleh reaksi. Jadi keistimewaan enzim, makanya bisa dipakai ulang.
Kemudian dapat dipakai ulang. Nah, ini can be recycled, bisa dipakai ulang. Oleh sebab itu fungsinya dapat pada konsentrasi yang sangat rendah. Jadi pada konsentrasi rendah pun bisa berfungsi. Enzim juga dibatasi pada kondisi yang tertentu, yaitu pada suhu dan pH, ya, dibatasi oleh suhu dan pH dan dapat diatur melalui mekanisme umpan balik feedback maupun genetik, ya. Kita lihat sini struktur enzim tadi ya sudah ada, bagian protein disebut apoenzim dan bagian non protein disebut kofaktor. Nah, kalau keseluruhan disebut holoenzim. Ini. Jadi enzim itu kadang-kadang sederhana, hanya terdiri atas protein, kadang-kadang juga merupakan enzim konjugatif atau konjugasi, ya, atau disebut holoenzim yang terdiri atas protein dan non protein. Nah, apoenzim itu bagian proteinnya, kofaktor itu bagian non proteinnya. Kofaktor ini dapat berupa molekul logam, ya, berupa besi misalnya, kemudian kuprum ataupun magnesium, atau juga berupa koenzim, ya. Itu merupakan molekul organik yang disebut vitamin. Nah, ini contoh-contoh vitamin yang berfungsi sebagai koenzim bagi beberapa enzim di dalam metabolisme. Ini bisa dilihat nanti, ya. Nah, ini klasifikasi enzim ini berdasarkan reaksi yang dikatalisisnya. Misalnya oksidoreduktase, ya, tentu saja untuk mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi, kemudian transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Mungkin Anda sudah mempelajari di biokimia, ya. Kemudian pada mikroba ini ada yang disebut eksoenzim dan endoenzim. Eksoenzim itu enzimnya dikeluarkan dulu dari selnya secara ekstraseluler, disebut juga enzim ekstraseluler, ya. Nah, baru mereka melakukan pemecahan atau reaksi di luar sel. Produknya baru dibawa masuk ke dalam sel. Di sini contohnya selulase, amilase, dan penisilinase. Kemudian kalau enzim endoenzim ini molekul substratnya masuk dulu ke dalam sel, ya, baru bekerja. Jadi tetap berada di dalam sel dan berfungsi di sana. Ada juga enzim konstitutif dan ada enzim induksi. Nah, mekanisme kerja enzim ini dijelaskan seperti ini, ya, gambarnya. Permukaan substrat berhubungan dengan area tertentu pada permukaan molekul enzim. Jadi ini substratnya melekat pada sisi aktif, ya. Kemudian terbentuk senyawa intermediate atau disebut sebagai kompleks enzim substrat. Nah, setelah terbentuk ini terjadi reaksi kimia. Molekul substrat diubah oleh enzim ini melalui penataan ulang atom, pemecahan molekul substrat atau kombinasi dengan molekul substrat lain. Lalu dihasilkan produk molekul substrat yang telah diubah menjadi produk reaksi. Ini kemudian dilepaskan karena tidak lagi sesuai dengan sisi aktif enzim. Sehingga enzim yang sudah selesai melakukan tugasnya tidak berubah bentuknya dan bebas untuk melakukan reaksi berikutnya pada substrat berikutnya. Nah, ini kalau secara 3 dimensi begini, ini secara animasi, ya. Akibat peristiwa ini, akibat cara kerja ini, enzim mempercepat reaksi kimia dan dapat digunakan kembali. Nah, interaksi enzim substrat ini seperti ini digambarkan. Kalau substrat ini hanya substrat yang cocok pada sisi aktif enzim. Molekul lain yang bukan merupakan substratnya itu tidak cocok, tidak fit. Nah, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat dan dihasilkan produk. Pada sisi aktif inilah terjadi reaksi, ya, perubahan substrat menjadi produk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim itu ada suhu dan pH. Di sini suhu, peningkatan suhu pada reaksi enzimatis dapat meningkatkan reaksi kimia. Namun pada peningkatan yang terus
semakin tinggi, ini justru dapat menurunkan aktivitas enzim karena enzim mengalami denaturasi. Jadi tadinya strukturnya terlipat seperti ini menjadi terurai ya, terdenaturasi sehingga enzim tidak aktif dan kegiatan reaksi enzimatisnya juga menurun. Demikian juga pH. Pada awalnya ya puncaknya itu pada suhu optimum, demikian juga pada pH. Peningkatan pH sampai pH optimum itu dapat meningkatkan aktivitas enzim, namun jika pH terus bertambah dapat menurunkan aktivitas enzim karena juga mengalami denaturasi. Sementara faktor dari konsentrasi substrat ini sama ya. Pada awalnya penambahan substrat dapat mempercepat reaksi, namun pada titik tertentu enzim ini mengalami kejenuhan atau saturasi sehingga kecepatan reaksi enzimatis menjadi tetap. Ini jadi hubungan kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Demikian juga kehadiran inhibitor atau penghambat ini juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Inhibitor dapat berupa inhibitor kompetitif maupun non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini menempati sisi aktif dari enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan. Sementara inhibitor non-kompetitif menempati bukan sisi aktifnya, namun dapat mengubah bentuk enzim sehingga tidak lagi tersedia sisi aktif. Jadi ini dua macam inhibitor juga mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, inhibitor ini sendiri dapat melakukan pengendalian aktivitas enzim. Ya. Jadi misalnya inhibisi kompetitif ini adalah substansi yang menyerupai substrat normal dan berkompetisi dengan substrat pada sisi aktif. Kemudian inhibisi feedback atau umpan balik itu konsentrasi dari produk akhir menghalangi aksi dari enzim kunci. Jadi misalnya ini substrat mengalami reaksi enzimatis, lalu produk akhirnya ini jika dirasa cukup akan mempengaruhi bentuk enzim dan mengubah struktur enzim sehingga enzim tidak lagi aktif karena dirasa cukup. Ada juga feedback repression, ini penghambatan pada level genetis, jadi diatur oleh gen untuk menghasilkan protein tertentu yang mengontrol sintesis dari enzim kunci. Kemudian juga ada induksi enzim, yaitu enzim yang dibuat hanya ketika ada substrat hadir. Jadi ini tadi ada gambarnya ya, induksi enzim. Jadi ini 4 cara pengendalian aktivitas enzim. Selanjutnya, produksi energi, ini kita berhubungan dengan ATP ya. Produksi energi pada mikroba hampir sama dengan pada makhluk hidup yang lain yang kita pelajari pada biokimia ya. Bahwa proses metabolisme di dalam sel ini merupakan reaksi redoks ya, reduksi dan oksidasi. Nah, ini terjadi misalnya pada pelepasan dan penambahan gugus fosfat pada ATP. Sebagian besar energi yang dilepaskan selama reaksi redoks ini terperangkap di dalam sel melalui pembentukan ATP. Jadi ATP adalah molekul yang terdiri dari 3 bagian, yaitu adenin, ini struktur basa nitrogen, kemudian ada ribosa, gula 5 karbon, dan 3 gugus fosfat, 1, 2, 3. Nah, pelepasan fosfat ujung ini dapat melepaskan energi. Makanya molekul ATP ini disebut sebagai carrier energi atau pembawa energi. Disebut juga dengan mata uang energi. Nah, fosforilasi atau pelepasan dan penambahan gugus fosfat pada glukosa oleh ATP ini dapat terjadi melalui 3 proses. Ya. Pembentukan ATP melalui level substrat, fosforilasi level substrat, melalui glukosa, kemudian fosforilasi oksidatif dan fotofosforilasi yang melibatkan cahaya.
Nah, fosforilasi level substrat ini molekulnya diikat dengan bus fosfat. Fosforilasi oksidatif ini terjadi pada rantai transport elektron dan fotofosforilasi pada fotosintesis. Ini strategi metabolik pada mikroba dapat terjadi melalui respirasi aerob, respirasi anaerob ataupun fermentasi. Pada respirasi aerob, jalur yang terlibat adalah glikolisis, trikarboxylic acid cycle atau siklus asam trikarboksilat atau disebut juga siklus Krebs dan rantai transport elektron. Penerima elektron terakhirnya oksigen dan ATP yang dihasilkan 38. Sementara pada reaksi anaerob, respirasi anaerob, jalur yang terlibat adalah glikolisis, sama ya, rantai transport elektron dan siklus Krebs, namun penerima elektron terakhirnya bukan oksigen, bisa berupa nitrat, sulfat ataupun karbonat. Nah, hasil ATP yang dihasilkan bervariasi. Sementara pada fermentasi, jalur yang terlibat hanya glikolisis, dilanjutkan dengan terbentuknya molekul organik produk dari fermentasi, dan ATP yang dihasilkan hanya 2. Kita lihat satu persatu. Metabolisme karbohidrat terdiri atas respirasi dan fermentasi. Respirasi terdiri atas 3 tahap, ya, glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian siklus Krebs atau TCA cycle, ini perubahan asam pirufat ya menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs, diubah menjadi molekul-molekul antara menghasilkan CO2, ATP, dan NADH. Sementara rantai transport elektron adalah perubahan elektron, ya, perpindahan elektron untuk menghasilkan ATP dan NADH yang dihasilkan di tahap sebelumnya. Nah, sementara fermentasi itu adalah jalur alternatif setelah menjadi pirufat, dia diubah menjadi produk fermentasi. Pembentukan produk akhir fermentasi ya dengan menghasilkan NADH dan produk akhir. Kita akan lihat setiap tahapnya satu-satu. Ini jalur respirasi aerob ya, kita sudah pelajari di biokimia, ada glikolisis, kemudian siklus Krebs. Nah, antara glikolisis dan siklus Krebs sering kita menyebut ada reaksi transisi, yaitu pembentukan pirufat menjadi asetil-CoA. Kalau pada eukariot itu ketika asam pirufat masuk ke dalam mitokondria. Kemudian siklus Krebs dan rantai transport elektron. Siklus Krebs terjadi pada ruang atau rumen dari mitokondria dan rantai transport elektron terjadi pada kriste atau membran mitokondria. Ini ATP yang dihasilkan. Ini langkah-langkah glikolisis ya, pemecahan glukosa atom karbon 6 menjadi 2 molekul beratom karbon 3. Oksidasi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, disebut juga jalur Embden-Meyerhof. Hasil akhirnya adalah 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Reaksi transisi ini menghubungkan glikolisis dan siklus Krebs. Ya, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA, CO2, dan NADH. CO2-nya dilepaskan dan NADH. Lalu siklus Krebs itu serangkaian reaksi kimia yang dimulai dan diakhiri dengan asam sitrat, makanya disebut juga siklus asam sitrat. Produknya 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. CO2 dilepaskan. Terakhir, rantai transport elektron ini terjadi di dalam membran sel bakteri. Jadi kalau pada eukariot itu terjadi di mitokondria, sementara kalau pada bakteri kan tidak punya mitokondria ya, prokariot itu terjadinya di membran sel. Disebut sebagai model chemiosmotic Mitchell ya, menghasilkan 34 ATP. Nah, ini total ATP yang dihasilkan.
Dari glikolisis, reaksi transisi, siklus Krebs, dan rantai transport elektron hasilnya 38 ATP. Nah, bagaimana dengan respirasi anaerob? Elektron yang dilepaskan oleh oksidasi dilewatkan pada rantai transport elektron, tapi oksigen itu bukan sebagai penerima elektron terakhir. Nah, penerima elektron terakhirnya adalah nitrat, diubah menjadi nitrit, sulfat menjadi hidrogen sulfida, karbonat diubah menjadi metan. Ini ya, contohnya jalurnya respirasi aerob, anaerob, dan fermentasi. Nah, nanti pertumbuhan di dalam tabung reaksinya dalam media cair akan seperti ini, yang aerob, anaerob obligat, anaerob fakultatif, dan aerotoleran. Selanjutnya fermentasi itu proses anaerob yang tidak melalui rantai transport elektron, hanya melalui satu kali reaksi dari glikolisis, lalu langsung satu reaksi tambahan. Nah, fermentasi ini dapat menghasilkan produk yang bermacam-macam, tergantung dari tipe organismenya, substrat yang direaksikannya, dan enzim yang hadir ya. Sini hasil dari glikolisis asam pirufat bisa diubah menjadi asam laktat oleh bakteri Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, kemudian menjadi etanol dan CO2 oleh Saccharomyces, menghasilkan roti dan minuman beralkohol, kemudian asam propionat, asam asetat, dan sebagainya oleh Propionibacterium, asam butirat oleh Clostridium, etanol atau asam campuran oleh Escherichia dan Salmonella, serta asam campuran lain oleh Enterobacter. Jadi ini contoh-contoh produk akhir dari fermentasi mikroba. Nah, kita kan ada praktikum fermentasi juga ya. Nah, fermentasi yang kita lakukan kemarin adalah fermentasi asam laktat, yaitu hanya menghasilkan 2 ATP, hasil akhirnya asam laktat, disebut juga pembusukan makanan. Produk-produk makanannya ada yogurt, kimchi, ya kemarin kita praktikum 2, kemudian ada acar, sauerkraut, dari timun dan kol, kemudian genus yang melakukannya Streptococcus dan Lactobacillus. Fermentasi alkohol ini sering digunakan juga pada proses pembuatan tape, minuman keras, dan roti ya, hanya menghasilkan 2 ATP juga, produk akhirnya alkohol dan CO2. Nah, pada pembuatan roti yang dimanfaatkan adalah CO2-nya untuk mengembangkan adonan sehingga roti menjadi empuk. Sementara untuk minuman beralkohol itu yang diambil alkoholnya. Ini yang bisa melakukannya adalah Saccharomyces. Nah, katabolisme lipid dan protein selanjutnya. Jadi tadi jalur utamanya adalah katabolisme karbohidrat. Bagaimana dengan katabolisme protein dan lipid? Nah, ini lipid itu dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, lalu masuk ke dalam molekul antara dari pemecahan jalur utama karbohidrat. Demikian juga protein dipecah dulu menjadi asam-asam amino, baru dilepaskan gugus aminnya melalui deaminasi dan dekarboksilasi, lalu masuk ke dalam jalur utama karbohidrat. Itu sebabnya pada metabolisme, terutama katabolisme, yang paling banyak dibahas adalah katabolisme karbohidrat. Karena yang lain itu masuk juga ke dalam jalur katabolisme karbohidrat. Selanjutnya yang ada kaitannya adalah biosintesis purin dan pirimidin. Ini terjadi melalui glikolisis juga, dihasilkan gula pentosa dengan 5 karbon, nanti dihasilkan purin dan pirimidin sebagai komponen untuk menghasilkan DNA dan RNA. Nah, pada identifikasi bakteri, reaksi biokimia ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri ya. Uji reaksi biokimia sebagai identifikasi bakteri. Di sini contohnya uji fermentasi seperti yang kita lakukan pada uji MPN ya, menggunakan misalnya laktosa broth LB. Kalau dia memfermentasi akan dihasilkan gas ataupun perubahan warna. Demikian juga pembentukan
H2S ya, menggunakan media pepton ataupun mendeteksi pembentukan asam amino ya, katabolisme asam amino pada mikroba. Selanjutnya fotosintesis, tadi sudah disebutkan fotosintesis yang pada umumnya dilakukan pada tumbuhan ya, maupun bakteri terdiri atas 2 tahap, yaitu reaksi bergantung cahaya atau disebut juga reaksi cahaya ya, dan reaksi yang tidak bergantung cahaya. Jadi reaksi cahaya disebut fotofosforilasi dan reaksi tidak bergantung cahaya disebut siklus Calvin-Benson. Jadi kalau disebut reaksi terang dan reaksi gelap itu sebaiknya tidak digunakan istilah itu ya, karena dapat menimbulkan miskonsepsi. Nah, pada tumbuhan alge dan cyanobacteria ini menghasilkan oksigen ya, oksigenik. Pada bakteri itu anoksigenik, tidak menghasilkan oksigen. Bedanya itu reaksi cahaya dan siklus Calvin-Benson. Nah, integrasi metabolisme ini seperti ini gabungannya. Jalur utamanya karbohidrat, lalu ada pembentukan nukleotida, asam amino, pemecahan dari protein, kemudian dari lipid, kemudian fermentasi asam laktat, dan seterusnya. Ya, sampai sini mengenai metabolisme mikroba. Dilanjutkan dengan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.